Ayo, ayo, ayo diri, diri. Terus ikut sama dia jalan tuh. Nggak mau sih mau pulang. Ayo ikut. Kayak gue tuh merasa hipnotis. Gue ikut aja. Lama-lama, loh kok ruangannya gede gini. Ini apaan ya? Nah di dalam ruangan itu kayak koridor. Terus gue lihat tuh ada peti-peti. Ini gue bilang kok ada obor ya? Kayak ini apaan? Kakek siapa? Nenek siapa? Ketawa aja. Kalau orang di sini panggil saya, Akin ini nangka. Nangka. Nangka apa? Iya nangka. Kayak nama buah-buahan. Gue menganggap gue mimpi bagus. Nangka itu artinya, itu singkatan. Kita dipanggil naga angkasa. Oh, gue lemes langsung. Nah sepanjang perjalanan itu, melalui lorong itu gue banyak peti-peti itu. Itu emas semuanya, ada kalung-kalung, ada batu-batu permata kayak batu safir kayak gitu-gitu, hijau, biru, merah. Itu gue sempat bilang gini, ini boleh nggak saya ambil? Dia ketawain ini itu. Langsung kayak anak kita ya, kalau anak kita masih ada kayak ini ya. Kayak ini ya Kim, mirip kayak anak kita ya. Boleh nggak? Itu gue pegang emas batangan. Gue anggap gue mimpi. Boleh, tapi itu bukan punya kamu. Itu bukan punya kamu, nak. Itu bukan punya kamu. Kamu hanya bisa nikmati 40 hari. Maksudnya apa? Ya 40 hari kamu di dunia. Setelah itu kamu nggak ada di dunia ini. Wah. Itu jatuh lagi kok. Gue mimpi begini, jatuh bangun, jatuh bangun. Sampailah ada ruangan besar. Di situ gue dengar bunyi apa suara kayak gendang, bukan gendang ya, gending kayak gamelan. Terus ada orang jalan, ada bawa nampan, itu bau bunga, wangi lah pokoknya. Ada orang nari, ada lalu lalang, ada yang cewek-cewek pada begini ketawa-ketawa. Terus ada yang mereka perhatian gue ada 6 orang itu cantik-cantik. Ada yang baju biru, merah, kuning, orange, apalagi putih. 6 orang. Alah. Terus gue ada singgah sana tuh, itu melewati ada beberapa pegawai ya. Jadi kalau pas lewat gitu begini, ada tombak. Ini orang tinggi-tinggi banget ya dalam hati gue ya. Dan orang-orang itu orang pada Akin ini itu. Akin ini memang siapa? Iya, Akin, saya nangka dipanggilnya. Saya ini dulu pengasuh kamu. Pengasuh bohong. Dalam hati gue, bohong banget, saya mimpi. Kamu nggak mimpi. Gue diem aja. Itu siapa? Jadi ada seorang, tapi kalau nggak bisa lihat mukanya, itu ke apa kayak backlight kayak lampu ini ya. Iya. Aku hanya bisa lihat baju sini warna merah. Kamu ke situ. Kamu harus kesembah. Dalam hati gue, saya nggak mau menyembah. Bukan menyembah ini apa hormat. Gue tadi ngomong tiba-tiba kayak tangan gue ada gini nih. Nah, kamu minta apa? Gue bilang. Jadi samperin sama sosok yang dianggap ratu itu. Gue bilang dengan ininya, dengan lantangnya. Saya mau minta pulang ratu. Gue diginiin, mana? Tangan gini. Gak mau. Jadi ratu itu udah begini, ratu ini. Gue suruh begini. Gak mau gue. Saya mau pulang. Tapi sosok itu gak bisa gue lihat. Kayaknya berwibawa banget. Dan wangi banget. Nah dikelilingin itu 3 orang. Oke. Dayang-dayang ketiga nih 3. Bilang, Ki, saya mau pulang. Iya, kamu istirahat dulu. Masuk ke dalam sebuah ruangan itu besar. Gue nggak bisa lihat atas nggak bisa lihat. Sepanjang lewatin istana itu, ini istana apa namanya? Diketawa aja. Nggak bilang istana apa itu. Dan gue nggak tahu dulu legenda Dewi Renggani nggak tahu. Masuk ke sebuah ruangan itu tempat tidurnya kayak model-model zaman itu kuno ya, yang ada besi tapi ada kain-kain gitu tuh, kain-kain kayak nyamuk gitulah. Kamu istirahat aja, enggak sih mau pulang. Dan anehnya pas gue itu piring-piringnya bukan piring zaman sekarang. Itu piringnya model-model tembaga emas kayak gitu, emas gitu. Wah. Dan buah-buahannya itu ada apel gedenya 3 kali lipat dari apel kita. Gede semua. Ya gue makan. Lu makan? Gue makan. Terus ada minuman gue minum, gue aus banget. Dalam hati gue, anggapnya gue mimpi bagus. Gue tidur. Enak banget ya. Itu spraynya bersih, warna putih semuanya. Ada bantalnya. Ada gulingnya. Ada guling. Tapi bukan guling kayak zaman sekarang, beda. Oh, bagus banget ya. Itu sutra model warna emas semuanya. Itu warna putih. Gue mau keluar. Pas gue keluar nih. Oh ini pintu dari mana? Kebuka tapi itu di luar ada yang 3 dayang-dayang itu ketawa-ketawa. Lama kemudian ada agen ini itu. Mau kemana Denmas? Mau pulang. Ini saya dapat titipan dari ratu saya. Tolong teman Denmas balikin benda-benda pusaka kerjaan kita. Lo sendiri. Saya minta maaf kalau saya ada salah-salah kata. Enggak, kamu nggak salah. Teman kamu
teman kamu yang salah menarik benda-benda pusaka kerajaan kita. Benda pusaka. Kan gue dalam hati pemimpinnya bagus banget ya. Temuin jalan cantik apa, ya kan, gagah-gagah. Dan si Akin ini itu gue lihat sosoknya tuaran, tetapi keker badannya. Giginya nggak ada ngompong, nggak ada ngompong, nggak ada ngompong. Liatin atas bawah, gue liatin dia senyumannya, benar-benar kayak pendekar. Liatin aja. Ini ketawa terus, Akin ini ketawa terus. Gue diginiin, ini coba ini. Apa ya? Saya mau pulang. Iya nanti kamu pulang. Gue pikir nanti teman kamu ada datang jemput. Gue pikir di luar pintu itu teman gue. Oke. Kan anggapnya mimpi kan. Katanya yang dayang-dayang itu. Dan emang pesan dia, tolong balikin benda-benda pusaka kerjaan kita. Baiklah, akan saya sampaikan. Akhirnya singkat cerita diantar sama si Aki ini. Ini diantar ke tempat yang tadi goa itu. Dan anehnya gelap. Dari gelap terang, gelap lagi terang. Terus yaudah, kamu di sini ya. Oh gelap banget sih, sebentar. Dia gini tangannya. Terus dari tangannya kayak keluar petir, terus nyala api. Hah? Sampai gue bilang, Ki, saya mau dong ilmu itu. Dia ketawa aja deh. Ini ketawa aja. Ketawa kayak sembari kepala gue digucek-gucek. Kamu, ada bandel apa gimana. Kamu tuh dari dulu sampai sekarang masih kayak gini. Siapa yang dimaksud kan? Emang siapa? Emang disebutin. Gue diem, itu siapa tuh orang? Dia ketawa aja. Sampaikan salam kamu kepada ibu kamu dan nenek kamu. Nah, singkat cerita, udah kamu selama di sini jangan yang ke belakang. Gue ikutin. Udah dia cabut. Gue diem aja. Gue kayaknya mimpi. Pas gue lagi ini, kok gue ngantuk banget, gue tidur. Tiba-tiba gue kebangun, terus ada cahaya matahari kayak satu lubang ini ke muka gue. Wih, apaan nih? Oh, pas gue begini, anjing itu jurang. Jurang. Langsung gue teriak. Gue panggil semua nama teman gue. Dan goblok ya, pas gue teriak itu. Pas gue lihat, ternyata gue sini ada peluit. Gue peluit. Taruh. Nah setelah itu teman gue datang turun. Wah, gue gak tahu caranya nih. Dia pakai beberapa alat ya. Tali turun. Dan singkat cerita, dengan berapa jam gue dievakuasi naik. Ternyata jadi modelnya jurangnya itu, jadi kalau kita lihat gini nggak kelihatan. Jadi di bawah sini. Oh, kolong jadinya ya? Kolong. Ini cerukan kalau bilang ya. Jadi pas gue ini bener itu dinding goa. Dan itu memang ada di YouTube. Dan itu banyak orang bersemedi dan nggak tahu lah apalah di goa tersebut di Gunung Argopuro. Nah singkat cerita teman gue pas di atas puncak itu pada nangis, cuma apalagi Yanti dan Sita. Wah gue pikir udah nggak ada gini. Gue udah nungguin sampai 2 hari. 2 hari. Enggak, setahu gue gue terproses jam siang jam 2-an. Paling belasan jam. Paling 2 hari. Udah kata si Jack atau si Boy. Udah minum. Gue ngerokok. Baru situ kaki berasa ngilu. Aduh ngilu, sakit minta ampun. Tapi gue liat luka gue udah nggak ada, cuma bercak-bercak darah doang. Nggak ada lukanya? Nggak ada. Bercak darah ada. Iya. Celana robek iya. Nah situ baru ngilu. Baru. Oh gimana ya? Udah kita turun pelan-pelan. Jadi lintas jalur ke Bermi. Kita ngelewatin namanya hutan lumut. Wah hutan lumut banyak banget gangguan. Semua rombongan digangguin. Hutan lumut itu adalah hutan yang nggak kena matahari. Nah, itu banyak banget. Jadi teman-teman gue banyak ya? Digangguin semua teman gue. Kalau si Eko dan si Winda itu dia biasa, karena dia narik benda juga di situ. Oke. Akhirnya kita sampai namanya Danau Taman Hidup. Nah, Danau Taman Hidup. Terus gue istirahat. Bagian anak istirahat, temen gue teriak, itu ngapain tuh? Jadi si Jackie dan si Boy itu berenang. Ya kan nggak boleh berenang di danau itu. Terus itu teriak, dilempar sih. Dilempar tali, tarik begini, sama nggak kena, tarik lagi kena. Akhirnya kejerat leher. Sempat pingsan, bikin napas buatan. Lu lihat Angel ngapain berenang ke sana? Enggak, gue lihat ada itu kayak cewek-cewek pada mandi. Emang di tempat itu mau kita pada berisik. Akhirnya ada kabut. Makanya teman gue itu pada berenang nyamperin cewek-cewek lagi mandi. Gila langsung cerita di tempat.
Udah. Nah di situ barulah adegan malam lagi. Wah itu benar gue lihat tuh si Eko itu berantem. Gue nggak tahu tuh makhluk apa itu ya. Mungkin makhluk purba itu ya. Di situ dia kalah dan kayak ditawan gitu. Gue langsung inget. Oh iya, gue baru inget. Ada yang bisikin mana tuh benda-benda itu. Dia dibawa ke hutan lumut. Itu kalau gue lihat secara jarak tuh 4 jam 5 jam. Tapi teman gue lihat, lo lari bro. Lo lari kata Romek, lo lari. Jadi lari nggak ambil tenda, sorry, ke tenda yang ada di taman hidup. Gue bongkar itunya tasnya si Eko. Gue nggak tahu berapa, gue ambil semuanya. Satu renceng lah istilahnya. Gue bawa. Gue kasih kepada orang yang berpakaian benar-benar kerajaan zaman dulu lah. Itu kalah. Diikat si Eko itu. Bagi si Winra. Gue kasih. Terima kasih. Setelah itu, setelah gue balikin, itu si Eko diem aja. Itu udah kesakitan. Nah pas kita lagi balik itu, gue lihat ke belakang, ih banyak banget orang-orang ke zaman dulu, banyak banget. Oh ya udah. Nah singkat cerita setelah itu kita turun, kita istirahat. Wah kita bakal bangun siang, turunlah ke namanya Desa Bermi. Oke. Nah gue turun kan udah agak pincang-pincang, sampai di Desa Bermi itu udah sore. Pas lagi gitu kan di kampung daerah gunung kan ada rumah kan nggak dempet-dempet. Ada orang tua tiba-tiba nyamperin. Kok gue merasa kok gue berat banget ya, kan gue nggak bawa tas. Kayak gue merasa gini nih, kayak ada ngegelendot. Iya. Dan orang tua itu kayak mau langsung ke mama gue. Selamat datang ya, dalam bahasa Indonesia ya. Sugeng Rawu, selamat datang Kanjeng Dewi Rengganis di tempat saya. Gue langsung diem tuh. Dan di saat itu semua teman gue bilang, lo pakai parfum melati ya? Jadi bukan satu desa, satu jalan ini bau bunga melati. Hah? Gue takut situ. Di situ kan kali itu udara dingin kan. Sampai saking takutnya. Bah, Dewi Rengganis. Di mana? Samping. Ngapain? Bilang, lo ngapain? Tayungin. Cakep nggak? Cantik. Oh nggak berani menatap. Iya kan aneh, maksudnya seorang tua kok mama gue kayak sungkeman kayak orang, emang gue raja bukan? Gak cerita gue di bapak itu dikasih ya biasalah, kayak manis dan segala macam. Udah, barulah kita semua sampai di base camp dengan selamat kan. Kita udah laporan, barulah gue situ ngomong sama si Eko, lo, wah udah cucur. Di situ Eko diem. Maksud lo apa nyari benda kayak gini? Ya ternyata di nama bokapnya. Oke, jadi bapaknya sendiri meminta ke anaknya untuk cari benda-benda pusaka di Gunung Argopuro. Argopuro. Dan memang di zaman itu sampai sekarang mungkin banyak orang nyari-nyari benda harta peninggalan Belanda dan Jepang. Oh, sampai sekarang nih. Dan waktu gue naik di tahun 96, terus gue ke situ lagi tahun 98 lewat Bermi. Terus si bapak itu dia punya anak mungkin ya, nyamperin gue. Jangan naik, kamu hanya sampai taman hidup. Itu gue balikin beberapa pusaka. Ini teman gue. Jadi belum semuanya. Itu tugas berat banget. Jadi teman gue pada naik ke puncak Argopuro, terus lagi Bermi lagi. Oh ada cerita apa di atas? Nggak berani cerita. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kan tahun 98 gue ke Argopuro lagi. Oke. Wah itu banyak banget ceritanya. Jadi si aku ini anaknya pintar. Cuman sama bapaknya emang diarahkan ke ya jadi supranatural gitu. Jadi kalau gue lihat di YouTube orang pada minimisasi dapat keris, dapat apa di mulut, udah gue lihat tahun 96. Jadi memang di Gunung Argopuro itu banyak kayak gitu. Memang ada beberapa yang gue foto ya. Memang waktu tahun 2002 rumah gue kebanjiran. Jadi hilang semua foto. Tadi gue lihat kayak gada, terus ada kayak rantai-rantai. Nggak ada. Pas di foto blank semua. Blank memang semua? Ada dikasih sama Akin ini ada sesuatu ya barang gitu ya. Ya gue kasih sama si Mbah dari mana? Kata Mbah, dari Gunung Argopuro. Dari siapa ini? Itu siapa Mbah? Ah, udah nanti. Jadi gue baru tahu umur 40 tahun di tahun 2013. Siapakah dua orang itu? Tapi kalau gue cerita ini nggak enak karena menyangkut silsilah Mataram kuno. Yeah. Nanti gue nggak mau, wah lo ini enggak. Wah jangan lo terakhir ini. Ya terakhir memang ada, tapi ya buat apa bagiku nggak penting.
Yang penting apa dong? Yang penting sejarah aja, yang penting gue sama sejarah, udah budaya udah cukup. Nggak, bagi gue nggak penting. Ya yang pakai terah itu kan ibu gue doang, gue kagak. Sama adik gue kagak, sepupu kagak pakai. Jadi ya hikmah yang gue ambil dari Gunung Arkopuro ini adalah lu jangan ngambil apapun yang bukan milik lu. Ya. Akhirnya lu ditagih sama yang punya tempat. Sama kayak kita di sini mau ngambil ada CCTV, ya udah gue laporin ke polisi. Ya itulah teman gue akhirnya, nah tulahnya di situ. Jadi ya istilah udah kebaca sama penghuni sana sampai yang akhir ini itu, yang penjaga itu. Dan beberapa juga baru daki pernah lihat ada kabut membentuknya naga. Itu, itu panjang banget Arkopuro. Berarti nanti di nextnya bisa cerita ya Kang, di tahun 1998 itu is another story ya. Nah ya itu dia. Wah, pokoknya melakukan sebuah ritual dari gue ngomong sama teman gue berdua, terus kuncian orang banyak nongkrong ngeliatin, ini orang zaman dulu semua. Gue gak ngerti itu siapa. Gue dalam hati gue, siapa sih lo? Gue lagi gak enak banget ya. Oke. Gue nunduk aja, tapi gue ngerokok aja. Ya udah balikin, ada berapa yang gue lempar, berapa benda pusaka. Dan itu dicari-cari sama paranormal.